Oke, halo semua, gue Novia. Dan pada kesempatan kali ini gue ingin menjawab sebuah pertanyaan dari seorang teman. Sebenarnya udah gue jawab sih versi singkatnya di shorts, tapi karena topiknya menarik, gue juga memutuskan untuk menjawab ini di versi yang agak lebih panjang. Jadi pertanyaannya simple, kurang lebih tips budgeting untuk pemasukan yang tidak tetap. Jadi teman tersebut itu adalah penerjemah dan penerjemahnya penerjemah lepas. Jadi dia bekerja menyesuaikan proyek yang dia dapatkan. Jadi kalau misalkan proyeknya lagi banyak banget, penghasilannya bisa lumayan. Kalau misalkan lagi agak seret, ya penghasilannya juga ikut seret maksudnya. Nah, sebenarnya jawabannya simple banget karena pemasukannya itu naik turun ya. Jadi untungnya masih ada sisi naik dan naiknya juga lumayan. Meskipun ada turunnya ya. Jadi nggak turun mulu karena jujur nggak sedikit pekerja lepas tuh yang turun mulu. Amit-amit juga sih jangan sampai teman-teman pekerja lepas seret. Semoga lancar terus rezekinya. Tapi intinya kalau misalkan kondisi kayak dia, jadi kalau ada job gede tuh bisa gede banget. Kayak misalkan aktor atau orang-orang di ranah film. Tips terbaik itu bukan lebih kepada budgeting, tapi lebih kepada penyimpanan dana darurat. Kenapa? Karena yang tadi udah gue bilang di awal, sifat dari pekerja lepas penerjemah, terus juga sineas apa sih, insan film itu kan tidak tetap ya, dan ada penghasilan kalau masuk tuh bisa gede banget. Karena tidak tetap ya harus diperkuat di pertahanan, dan di pertahanannya itu terutama adalah dana darurat. Betul, investasi juga penting, tapi dalam konteks ini, dalam ketidakpastian pemasukan ini, yang paling penting adalah dana darurat. Dan gak main-main loh jumlah dana daruratnya. Kalau bisa ya, secara ideal, dana darurat yang harus dipunya oleh pekerja lepas, kalau bisa ya, 12 bulan, sebanyak 12 bulan dari pengeluaran. Atau bisa dibilang 12 kali dari 1 bulan pengeluaran. Banyak loh itu. Misalkan pengeluarannya 10 juta. Ya berarti setidaknya harus menyiapkan 120 juta dana darurat. Banyak? Banyak. Susah emang. Tapi itu cara paling ideal untuk menanggulangi segala risiko yang dapat terjadi bagi teman-teman pekerja lepas seperti teman gue ini. Pekerja lepas dengan pemasukan yang biasanya tidak tentu. Kenapa sih nggak fokus ke investasi aja? Kan returnnya akan lebih tinggi. Betul. Tapi return yang tinggi berarti ada risiko yang tinggi. Nggak selamanya investasi itu kita tinggi. Kecuali emang tahu ilmunya atau beruntung. Karena ini demi keamanan, yang tadi gue udah bilang, ini pertahanan, ya kita perkuat dulu bagian yang konservatif, bagian perisainya. Jangan pakai pedang dulu, pakai perisainya dulu, perkuat dulu. Jadi kalau misalkan amit-amit ada serangan ya, misalkan serangan kayak di Amerika tuh, tahun lalu ada serangan, bukan serangan sih, maksudnya ada semacam hambatan dalam bentuk demo penulis, yang mana menurut gue demo tersebut sangat valid karena banyak sekali ketidakadilan dalam pengupahan penulis-penulis di Hollywood. Jadi nggak sedikit produser atau studio besarnya culas. Itu kan secara nggak langsung membuat pemasukan ke penulisnya juga nggak ada. Dan bahkan beberapa shows atau beberapa serial itu tuh di stop atau di pause, dihentikan dulu. Nah, kalau dihentikan, pemasukannya dari mana?
Disitulah dana darurat berperan. Jadi, misalkan ada demo atau mungkin ikutan demo, gak khawatir untuk makan atau minum. Ini penting banget loh dana darurat, karena gak sedikit ya. Jangankan insan film deh, atlet ya. Atlet yang punya Ferrari, Rolls Royce, kaya banget lah. Pas udah lewat masa primanya, itu hidupnya gak jauh dari melarat. Karena iya punya mobil sport luar biasa gitu, paling rare gitu kan, paling jarang. Terus rumahnya segede gaban, enggak sih? Segede gaban mah kecil ya. Segede-gede lapangan Monas. Lebay sih, tapi paham lah ya maksudnya. Tapi nggak ada dana darurat. Ya gimana? Itu loh. Malah harusnya kalau misalkan kayak atlet-atlet yang dunia, menurut gue ya, selain punya dana darurat, ya setidaknya punya investasi yang nggak usah yang agresif banget deh, yang bukan konvensional, yang konservatif aja kayak SBN gitu. Itu juga udah tentram hidupnya sampai tuir. Tapi itu kan atlet kelas dunia ya. Tapi maksudnya dari situ pun kita juga bisa belajar. Harus selalu siap. Sekali lagi, gampang gak sih? Enggak, susah cuy. Untuk ngumpulin 3 bulan aja suka empot-empotan, ya enggak? Apalagi di era sosial media kayak gini, godaannya banyak banget. Aduh, temen A abis ke Jepang, aduh temen B kok udah bisa beli mobil, aduh temen C kok udah bisa beli tas LV. Ada aja godaannya. Belum lagi kalau buka TikTok. Wih, live shopping pre-love. Ini tas Gucci-nya kita diskon aja dari 10 juta jadi 3 jokut. Mana ada tas Gucci 10? Ada nggak? Gucci. Ya udahlah, pokoknya intinya banyak banget godaannya. Tapi kan sosmed, Bu, gak semua hal yang teman-teman bisa lihat di sosmed itu kenyataannya. Bahkan video ini belum tentu ini kenyataannya. Mungkin kelihatannya di sini tuh kayak nggak ada yang kotor ya, tapi sebenarnya meja gue itu berantakan banget, nggak bohong. Kayak nih nggak kelihatan pori-pori, cuy pori-pori gue udah banyak, sama bekas jerawat gue juga banyak. Jadi intinya gak usah peduli lah sama godaan-godaan itu, kalau bisa. Atau kalau merasa berat 12 bulan, kita mulai dari langkah-langkah bayi deh, atau baby steps yang kerap dipopulerkan oleh Dave Ramsey. Jadi Dave Ramsey itu adalah orang bisa dibilang financial guru ya. Nggak selamanya gue setuju sama Dave Ramsey, karena kayak Dave Ramsey bilang jangan berutang, jangan pakai cece. Sedangkan gue anaknya cece banget ya, biar dapat miles sama cashback. Tapi namanya hidup nggak selamanya dong kita harus setuju sama orang lain. Justru dari ketidaksetujuan pendapat kita bisa belajar. Nah, kalau Dave Ramsey bilang, pertama-tama coba taruh dana paling awal, dana darurat paling pertama, fondasi paling awal atau batu pertama dengan $1.000. Atau kalau di Indonesia kan mungkin emang sekarang 16 juta ya. Cuma menurut gue ya, itu kan di Amrik ya, 1.000 ya. Mungkin kalau di Indonesia bisa lah, nggak usah plek-plekan 16 juta atau 10 juta. 1 juta dulu deh. 1 juta, jangan diapa-apain tuh duit. Nah, dari 1 juta, baru deh nanti pelan-pelan. Kalau ada utang, kita bayar utang yang ada. Tapi 1 jutanya tuh tetap di-keep, kecuali darurat banget. Jadi misalkan 1 juta tuh kepake 500.000. Terus habis itu kita dapat penghasilan lagi, misalkan 5 juta, yaudah ambil 1 jutanya, ambil 500.000-nya buat ngisi 1 juta tadi, dan pelan-pelan bayar utang. Kalau misalkan utangnya udah lunas, baru fokus buat membangun dana darurat. Pelan-pelan aja sih. Jadi kalau emang belum terbiasa, belum pernah tahu bahkan konsep dana darurat, sesimpel mungkin 1 juta deh. Kalau 1 juta berat, ya udah mungkin 500.000 atau 100. Walaupun 100 menurut gue agak kecil ya, cuma diusahakan banget gimana pun caranya.
Biar dapat dulu fondasi awal batu pertama, habis itu baru pelan-pelan sebulan dari pengeluaran dana daruratnya, habis itu 2 bulan, 3 bulan, lama-lama 6 bulan, dan semoga 12 bulan atau bahkan lebih, nggak ada yang tahu. Tapi dikurang-kurangin dulu konsumsinya. Banyak konsumsi yang nggak penting. Kayak baju. Iya, Uniqlo diskon, misalkan dari 300.000 jadi 200.000, tapi lu belinya 5, alias juta juga tuh total pengeluaran. Tahan dulu. Kayak nggak punya baju, pasti punya lah. Itu sih. Panjang ya. Di Instagram cuma sedetik, tapi kalau di YouTube ini emang saatnya sambil kayak agak-agak ngobrol. Thank you buat temen gue yang udah nanya. Dan thank you buat teman-teman yang udah nonton juga sampai titik ini. Gue tahu banyak ngocehnya, tapi ya it's fun. Dan semoga pesannya juga nyampe. Kalau ada pendapat atau pengalaman atau setuju atau nggak setuju, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.